Rumah kontrakan itu sebenarnya murah, terlalu murah. Arga tahu itu aneh, El, tapi ia sedang butuh tempat tinggal cepat. Kota itu baru baginya, tidak ada keluarga, tidak ada kenalan. Pemilik rumah hanya berkata satu hal sebelum menyerahkan kunci. Kalau pintu depan kebuka sendiri, jangan pernah ditutup sebelum jam 3 pagi. Arga mengira itu cuma candaan aneh. Rumahnya kecil, 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur sempit, lorong pendek menuju kamar mandi di belakang. Nomornya dicat hitam di tembok depan, 13. Catnya seperti baru, padahal dindingnya sudah kusam. Malam pertama terasa biasa, malam kedua mulai terasa berbeda. Jam 01,47 Arga terbangun. Bukan karena suara keras, justru karena terlalu sunyi yang menekan telinga. Ia membuka mata perlahan. Lampu ruang tamu masih mati, hanya cahaya bulan dari jendela. Lalu krik, suara kayu bergeser. Pintu depan. Arga duduk pelan. Langkahnya hati-hati menuju ruang tamu. Dan benar, pintu depan terbuka setengah. Angin malam masuk perlahan, membuat tirai bergerak pelan. Ia teringat ucapan pemilik rumah, jangan ditutup sebelum jam 3 pagi. Arga mendengus pelan. Apa sih? Ia mendekat untuk menutupnya saat tangannya hampir menyentuh gagang. Dari luar rumah terdengar suara napas berat tepat di depan pintu. Arga membeku. Ia tidak melihat siapapun, tapi napas itu jelas, dekat, seperti seseorang berdiri tepat di ambang pintu. Hanya tak terlihat. Napas itu berhenti, lalu terdengar bisikan pelan. Serak, sudah 2 malam. Arga mundur perlahan. Detak jantungnya naik. Ia tidak jadi menutup pintu. Ia kembali ke kamar dan menunggu. Jam dinding berdetak lambat. 02,11, 02,36, 02,59. Tepat pukul 3, pintu depan menutup sendiri dengan suara keras. Brak! Arga tersentak dan malam itu ia tidak tidur lagi. Besok paginya ia bertanya ke tetangga sebelah, ibu tua yang rumahnya menghadap persis ke kontrakan ke-13. Bu, rumah itu kenapa ya? Ibu itu menatap lama. Mas baru ya? Iya. Ibu itu menelan ludah. Dulu yang tinggal di situ tidak pernah bertahan lebih dari 3 malam. Kenapa? Kenapa? Ibu itu berbisik karena yang datang selalu menghitung. Arga merasa dingin meski matahari terik. Menghitung apa, Bu? Ibu itu hanya menjawab pelan. Hari dan malam ketiga pun datang. Jam menunjukkan 01,46. Arga sengaja tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menunggu, dan tepat 01,47. Krik, pintu terbuka lagi. Kali ini suara napas itu lebih dekat, lebih jelas. Dan di lantai teras muncul jejak kaki basah. Masuk perlahan. 1, 2, 3. Berhenti
tepat di depan Arga. Padahal tak ada siapapun di sana. Lalu suara itu berbisik tepat di depan wajahnya. Tinggal 1 malam lagi. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati total dan Arga sadar besok adalah malam ketiga dan sesuatu sedang menunggunya selesai. Malam ketiga selalu disebut, selalu dihitung, dan sekarang Arga tahu kenapa. Sejak sore, suasana rumah sudah berbeda. Udara terasa lebih berat, bukan panas, bukan dingin, tapi seperti ada yang memenuhi ruangan. Jam dinding yang biasanya berdetak pelan, kini terdengar terlalu jelas. Tik, tik, tik. Arga mencoba menenangkan diri. Cuma sugesti. Ia mengunci semua jendela, memastikan pintu depan tertutup rapat. Jam 01,3. Ia duduk di ruang tamu. Lampu menyala terang. 01,41. Lampu berkedip sekali. 01,45. Angin dingin menyentuh tengkuknya. Padahal semua jendela tertutup. 01,46. Sunyi. Sunyi yang membuat telinga berdengung. 01,47. KREE. Pintu depan terbuka lagi. Padahal tadi terkunci. Kunci masih tergantung. Tapi pintu itu terbuka seperti didorong perlahan dari luar. Arga berdiri. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Lalu jejak kaki basah muncul lagi. Tapi kali ini bukan 1 pasang, 2 masuk bersamaan. Langkahnya tidak sejajar, seperti 1 kaki normal. Yang satu lagi terseret. Plak, seret, plak, seret. Arga mundur selangkah. Lalu terdengar suara napas. Bukan 1, 2. Berbeda. 1 berat dan dalam. 1 lagi pendek dan terputus-putus. Lalu suara pertama berbicara. Hari ketiga. Suara kedua menyusul. Waktunya selesai. Tiba-tiba lampu ruang tamu mati. Gelap total. Arga meraba dinding mencari saklar. Tidak menyala. Dari lorong menuju kamar mandi terdengar suara air menetes. Tik, tika, tik, tik, tik. Padahal keran tadi tertutup dan suara itu berubah. Bukan lagi air, seperti cairan kental jatuh ke lantai. Arga memberanikan diri menyalakan senter ponsel. Cahaya kecil itu menyapu ruangan. Jejak kaki tadi kini mengarah ke lorong belakang. Dan di ujung lorong ada bayangan tinggi, diam, tidak jelas bentuknya, seperti kabut yang berdiri tegak. Arga ingin lari keluar, tapi pintu depan kini tertutup dan tak ada gagangnya, seolah tak pernah ada. Dari lorong terdengar suara itu lagi. Dulu dia juga berdiri di situ. Arga bergetar. Siapa? Siapa? Sunyi. Lalu suara itu menjawab. Yang sebelum kamu senter berkedip, cahaya hampir mati. Dan saat cahaya kembali terang, bayangan itu sudah lebih dekat, hanya berjarak 3 langkah. Wajahnya samar, tapi matanya hitam, kosong.
Dan dari belakang bayangan itu muncul satu lagi, lebih kecil. Lehernya miring tidak wajar, kepalanya seperti patah. Suara keduanya kini terdengar bersamaan. Kami selalu datang malam ketiga. Arga gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa. Suara pertama tertawa pelan. Suara kedua seperti tersedak. Bukan soal salah, soal menggantikan. Tiba-tiba lantai ruang tamu retak halus. Dari celahnya keluar bau tanah basah dan Arga sadar. Jejak kaki yang tadi masuk tidak pernah keluar. Bayangan itu semakin dekat. Udara makin dingin dan tepat saat salah satu tangan kabut itu hampir menyentuh wajahnya, jam dinding berbunyi keras. Deng 03,0. Semua suara berhenti. Lampu menyala kembali. Lorong kosong. Pintu depan kembali memiliki gagang. Jejak kaki menghilang seolah tidak pernah ada. Arga berdiri sendirian, berkeringat dingin. Napasnya berat. Ia selamat. Tapi di dinding ruang tamu muncul goresan baru. Tulisan kasar seperti dicakar. Belum selesai. Dan Arga sadar malam ketiga bukan akhir. Itu hanya pengumuman. Arga tidak tidur sampai pagi. Tulisan di dinding itu masih ada, belum selesai. Bukan cat, bukan arang. Seperti goresan kuku yang dalam saat matahari naik. Tulisan itu perlahan memudar, lalu hilang, seolah hanya muncul untuk dilihatnya saja. Siang itu Arga memutuskan mencari tahu. Ia kembali ke ibu tua tetangga sebelah. "Bu, siapa yang tinggal sebelum saya?" Ibu itu lama diam, lalu menjawab pelan. "Mahasiswa, namanya Rian. Tinggal 3 hari." Arga menelan ludah. Lalu katanya malam ketiga dia dengar suara orang di rumah. Pintu kebuka sendiri. Habis itu dia hilang. Polisi datang. Rumah kosong. Semua barangnya masih ada. Arga merasa perutnya mengeras. Mayatnya? Ibu itu menggeleng pelan. Tidak pernah ditemukan. Malam keempat datang dan Arga sadar sesuatu. Semua kejadian selalu mulai jam 1:47. Ia sengaja menunggu di ruang tamu lagi. Lampu menyala terang. Jam 01,46. Sunyi. 01,47. Tidak ada suara pintu. Tidak ada angin. Tidak ada napas. Arga mengernyit. Sudah selesai? Lalu dari kamar tidurnya terdengar suara U-K-R-E-E-K. Pintu kamar yang tadi ia tutup kini terbuka perlahan. Padahal ia di ruang tamu, bukan dari luar, dari dalam rumah. Seolah sesuatu sudah ada di sana. Arga berdiri perlahan, langkahnya menuju kamar. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Udara makin dingin tiap langkah. Ia menyorot dengan senter. Kamar kosong, tapi kasur berantakan. Lemari terbuka dan di cermin ada bayangan. Padahal Arga berdiri di depan pintu. Bayangan itu berdiri tepat di belakangnya.
Tetapi ketika ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Saat ia melihat kembali ke cermin, bayangan itu kini lebih jelas. Itu bukan dirinya. Wajahnya pucat, mata cekung, bibirnya tersenyum tipis, dan lehernya miring. Miring persis seperti sosok kedua malam kemarin. Arga membeku. Bayangan itu mengangkat tangan, tapi Arga tidak mengangkat tangannya. Gerakan itu berbeda, dan dari cermin terdengar suara yang hilang, tidak pernah keluar. Arga mundur satu langkah. Cermin retak, retakannya membentuk angka 1, 3, nomor rumahnya. Lalu bayangan itu berbicara lagi. Kami tidak datang dari luar. Detak jantung Arga berhenti sesaat. Bayangan itu tersenyum lebih lebar. Kami sudah di sini. Lampu kamar mati, gelap, total. Senter ponsel berkedip, dan saat cahaya kembali, kasur kini terisi. Ada seseorang duduk di sana. Punggungnya menghadap Arga. Bahu kurus, kaos lusuh seperti mahasiswa. Suara itu lirih. Aku belum sempat pergi. Arga bergetar. Rian. Rian. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Gerakannya patah-patah. Matanya hitam pekat. Dan wajahnya adalah wajah yang pernah Arga lihat di foto identitas yang tertinggal di laci meja. Itu benar. Rian, tapi wajahnya kosong, datar. Datar. Dan dari dalam mulutnya keluar suara lain. Suara berat. Suara pertama yang sering ia dengar setiap 3 malam. 1. Tinggal. Arga merasa lantai di bawah kakinya bergetar. Dinding kamar seperti bernapas. Plafon meneteskan cairan hitam. Rian berdiri. Langkahnya tidak menyentuh lantai. Meluncur, mendekat. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tiba-tiba seluruh ruangan berubah. Arga tidak lagi di kamar. Ia berdiri di ruang tamu. Tapi rumah terlihat lebih tua, lebih lapuk, lebih gelap. Dan di sudut ruangan ada 3 sosok berdiri, termasuk Rian. Semua menatapnya, menunggu. Suara itu kembali berbisik di telinganya. Rumah ini tidak menyukai kekosongan. Jam dinding berdetak cepat. 02,58, 02,59. Sosok-sosok itu mendekat bersamaan. Udara menekan paru-parunya. Arga hampir jatuh. 03,0. Dem, semua lenyap. Ia kembali di kamar sendirian. Cermin pecah di lantai, dan di pecahan terbesar refleksi Arga tersenyum sendiri. Padahal ia tidak tersenyum, dan dari balik pecahan kaca itu terdengar suara terakhir malam itu. Besok malam keputusan. Pagi itu Arga memutuskan satu hal. Ia akan pergi. Tidak peduli kontraknya belum habis. Tidak peduli uang deposit hangus. Rumah itu tidak normal. Dan sesuatu jelas menginginkannya. Siang hari terasa biasa. Terlalu biasa. Seolah rumah itu jinak di bawah cahaya matahari. Arga memasukkan pakaian ke koper.
mengemas laptop, mengambil semua barang pribadi. Jam menunjukkan ke 17,4. Ia menarik koper ke ruang tamu dan berhenti. Tulisan itu muncul lagi di dinding, lebih besar, lebih dalam. Malam terakhir. Arga merasakan dingin menjalar ke punggungnya. Tidak, aku pergi sekarang. Ia membuka pintu depan. Pintu terbuka. Halaman terlihat normal. Langit senja kemerahan. Ia melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba pandangan sekeliling berubah. Langit menjadi gelap. Rumah-rumah tetangga hilang. Yang tersisa hanya kontrakan nomor 13. Berdiri sendirian di tengah kegelapan. Arga membalikkan badan. Pintu di belakangnya kini tertutup. Nomor di dinding berubah. Bukan lagi ke-13, tapi 0. Suara itu terdengar lagi, kini sangat jelas. Tidak lagi berbisik, tidak ada yang pergi sebelum diganti. Tanah di bawah kakinya retak, dari celahnya keluar tangan-tangan pucat, berusaha meraih pergelangan kakinya. Arga meloncat mundur. Ia berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Tidak bergerak. Dari dalam rumah terdengar langkah kaki. Banyak bersamaan. Ia tahu mereka menunggunya masuk lagi. Dan saat ia menoleh di jendela ruang tamu, berdiri sosok-sosok itu. Rian, sosok berleher miring, dan satu lagi yang wajahnya samar, perlahan menjadi jelas. Wajah itu adalah dirinya sendiri. Dengan mata hitam pekat, refleksi dirinya tersenyum, lalu berbicara tanpa suara. Bibirnya bergerak pelan. Masuk. Arga menggenggam kunci yang masih ada di tangannya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Semua kejadian selalu berhenti pukul 3. Selalu. Artinya ada aturan. Dan kalau ada aturan berarti bisa dilawan. Ia menatap pintu, menarik napas dalam, dan dengan sengaja ia membuka pintu itu sendiri. Bukan menunggu dibuka, bukan menunggu didorong. Ia melangkah masuk dengan sadar. Rumah kembali seperti biasa. Lampu mati. Jam menunjukkan 02,55. Suara langkah mulai terdengar di lorong. Sosok-sosok muncul satu persatu, mendekat. Udara mencekik. Suara itu kembali. Siapa yang tinggal? Arga berdiri tegak. Jantungnya hampir meledak. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia berteriak keras. Aku tidak menggantikan siapapun. Jam berdetak cepat. 02,58, 02,59. Sosok dirinya yang bermata hitam berdiri tepat di depannya. Tangan dingin hampir menyentuh dadanya. Suara itu berbisik terakhir kali. Rumah ini butuh isi. Arga menutup mata, menunggu sentuhan itu. 03,0. Deng. Suara jam menggema lebih keras dari sebelumnya. Dan sesuatu yang berbeda terjadi. Sosok-sosok itu membeku. Retakan muncul di tubuh mereka seperti kaca pecah. Satu persatu mereka hancur menjadi debu hitam. Teriakan panjang menggema. Rumah bergetar keras. Dinding retak, plafon runtuh.
Dan dalam satu kedipan, Arga berdiri di luar rumah. Pagi hari, langit cerah. Kontrakan nomor 13, kosong, tua, tak terurus. Seperti sudah lama ditinggalkan, tak ada tulisan, tak ada retakan, tak ada bekas apapun. Tetangga ibu tua berjalan melewati rumahnya. "Mas pindah ya?" Arga terdiam. "Bu, rumah ini terakhir ditempati siapa?" Ibu itu terlihat bingung. "Sudah lama kosong, Mas. Bertahun-tahun. Tidak ada yang mau sewa." Arga menoleh ke rumah itu sekali lagi. Nomor di dinding kini retak, bukan ke-13. Catnya mengelupas, membentuk garis tak beraturan. Tapi jika diperhatikan, garis itu membentuk angka samar, 14. Arga memalingkan wajah. Ia pergi selamat. Toh, tanpa luka, tanpa luka, tanpa bekas, tanpa kehilangan apapun. Namun malam itu, di kontrakan kosong tersebut, jam tua di ruang tamu berdetak sendiri. Tik, tik, tik. Dan tepat jam 1:47, pintu depan perlahan terbuka. Menunggu.